Bab 421. Kata-kata Zhang Gaifen segera membangkitkan kemarahan orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang ini segera diliputi kemarahan yang benar. Meskipun setiap orang adalah narapidana, namun orang-orang yang berada di pusat penahanan pada umumnya tidak melakukan kejahatan besar, juga bukan orang yang sangat jahat, mereka secara naluriah bersimpati kepada yang lemah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Nyonya Xiao, dan melihat Nyonya Xiao berambut abu-abu, mau tak mau aku mempercayai kata-katanya. Akibatnya, semua orang langsung mulai mengutuk dengan marah. Jika kamu meninggalkan ibu tua seperti itu, kamu seperti keluarga binatang buas. Siapa bilang tidak demikian? Saya tinggal di villa besar senilai RMB 100 juta, tapi saya bahkan tidak ingin memberi kamar tidur kepada seorang wanita tua. Bagaimana bisa ada orang yang begitu menjijikkan? Nyonya tua, jangan khawatir, cepat atau lambat menantu perempuan seperti itu akan mati tersambar petir. Nyonya Xiao tua menangis, terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Saya, seorang wanita tua yang buruk seperti saya, tidak pernah menyangka bisa bertemu begitu banyak orang baik di sini. Zhang Gaifen menghela nafas, Nyonya tua, sejujurnya, ketika saya melihat Anda, saya memikirkan ibu saya yang meninggal karena minum obat. Tidak mudah bagi orang tua, lebih sulit lagi bertemu dengan menantu perempuan yang tidak berbakti. Petik 2. Nyonya Xiao mengangguk berulang kali dan menangis. Hei, saya ditahan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika keluar. Saya tidak punya tempat untuk makan atau tinggal. Dalam beberapa bulan, saya bahkan mungkin akan dituntut oleh polisi pengadilan. Petik 2. Zhang Gaifen berkata dengan tergesa-gesa, Nyonya tua, lebih baik Anda tinggal di pusat penahanan saja. Kami makan 3 kali sehari tepat waktu, termasuk makanan dan tempat tinggal. Bukankah lebih baik daripada Anda keluar dan hidup di jalanan? Ketika Nyonya Xiao mendengar apa yang dia katakan, dia merasa putus asa. Akankah dia benar-benar terpaksa datang ke pusat penahanan untuk makan dan minum di masa depan? Memikirkan hal ini, Nyonya Xiao berteriak dalam hatinya, tidak. Bagaimanapun juga, saya adalah kepala keluarga Xiao. Jika saya terpaksa pensiun di penjara, bukankah semua wajah yang telah saya peroleh dengan susah payah dalam hidup ini akan hilang? Untuk dihabiskan di penjara, kehilangan segalanya sebelum kamu mati. Anda harus menemukan kesempatan untuk berbalik. Saat ini, sebuah mobil polisi berhenti di depan pintu pusat penahanan. 2 petugas polisi mengawal seorang wanita dengan rambut acak-acakan ke pusat penahanan. Wanita ini adalah Malan. Malan dikawal oleh petugas polisi dalam keadaan putus asa, dengan borgol dingin di tangannya. Sepanjang jalan, dia menangis dan membuat suaranya serak. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia telah mencuri kartu bank Ye Chen, hanya untuk menjadi tahanan saat dia berbalik. Menurut petugas polisi, dia kini menghadapi penahanan tanpa batas waktu dan tidak akan diserahkan ke kejaksaan untuk penuntutan umum sampai seluruh rantai kejahatan transnasional diselidiki dan tersangka lainnya ditangkap. Setelah penuntutan umum diluncurkan, pengadilan akan mengadakan persidangan, dan jumlah tahun hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anda akan bergantung pada seberapa luas keseluruhan kasus tersebut. Malan panik dan bertanya berapa lama hukumannya jika dia terbukti bersalah. Polisi mengatakan kepadanya bahwa upaya menipu bank sebesar 21,9 miliar yuan dapat dikatakan sebagai kasus penipuan terbesar dalam beberapa dekade. Sekalipun itu adalah sebuah upaya, sifatnya sangat buruk, sehingga kemungkinan besar dia akan dijatuhi hukuman seumur hidup, hukuman penjara. Jika kaki tangannya tertangkap dan lebih banyak bukti yang memberatkan terungkap, dia bahkan mungkin akan ditembak. Malan sangat ketakutan hingga dia hampir kehilangan kendali. Dia sudah sangat membenci Ye Chen sehingga dia sangat ingin segera menelepon putrinya Xiao Churan dan memintanya untuk segera menceraikan pembohong besar Ye Chen itu. Namun, petugas polisi tersebut mengatakan bahwa dia dicurigai menangani kasus besar dan dia tidak dapat bertemu atau menghubungi anggota keluarganya atau bahkan menyewa pengacara sampai kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Malan dipenuhi kebencian, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Setelah memasuki tembok tinggi rutan, petugas polisi segera membawa Malan untuk menjalani prosedur penahanan. Prosedurnya sangat rumit, tidak hanya harus mengambil foto dan memverifikasi identitas, Anda juga harus melepas semua pakaian dan menyerahkannya ke pusat penahanan, lalu mengenakan seragam penjara dan seragam kebutuhan sehari-hari yang disediakan oleh pusat penahanan.
Setelah Malan berganti seragam penjara, dua petugas polisi yang mengirimnya ke sini telah pergi. Mulai sekarang, segala sesuatu tentang dirinya berada di bawah pengelolaan pusat penahanan. Seorang penjaga penjara wanita membawanya ke area penjara dan memperkenalkannya seperti biasa. Ada 20 orang di sel di sini. Mereka bangun jam 6 setiap pagi, mematikan lampu pada jam 10 malam, dan makan 3 kali sehari. Mereka semua makan di selnya masing-masing. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Malan dan berkata tanpa ekspresi, "Tetapi makanannya dijatah, dan tubuhmu mungkin tidak dapat memakannya sepenuhnya. Jika kamu membutuhkan makanan atau kebutuhan sehari-hari, kamu dapat meminta keluargamu untuk menyediakannya. Kamu menaruh sejumlah uang atas namamu, dan kemudian kamu dapat membeli barang-barang di kantin di dalam." "Bagus sekali." Malan buru-buru bertanya, "Bagaimana cara menghubungi keluargaku?" Baru pada saat itulah penjaga penjara wanita mengingat apa yang dikatakan petugas polisi kepada Malan ketika dia dibawa ke sini. Jadi dia berkata dengan wajah dingin, "Saya hampir lupa, Anda adalah tersangka dalam kasus kriminal besar dan tidak dapat melakukan kontak dengan polisi. Saat ini, jika kamu tidak merasa kenyang, anggap saja itu sebagai diet." Saat Malan mendengar ini, dia tiba-tiba merasa putus asa lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa cucu dan cucu Nyonya Xiao dan Xiao Wei sepertinya telah dipenjara di pusat penahanan, jadi dia tidak akan bertemu dengan mereka, bukan? Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit gugup. Namun tak lama kemudian ketegangan itu hilang lagi. Tidak masalah jika dia bertemu Nyonya Xiao tua dan Xiao Wei Wei. Nyonya Xiao tua adalah wanita tua yang buruk. Jika dia berani bertarung dengannya, dia bisa membuang waktu paruhnya. Adapun Xiao Wei Wei, meskipun gadis kecil ini masih muda, dia hanyalah seorang gadis kecil yang tidak memiliki jari di mata air. Tubuhnya yang kecil bahkan tidak bisa membawa 2 putaran di depan meja mahjong. Jika dia benar-benar ingin bertarung dengan dia, hanya 2 orang yang bisa melakukannya. Tentang tamparan itu, saat ini, penjaga penjara menunjuk ke sel tidak jauh di depan dan berkata, "Malan, itu sel 025. Mulai sekarang kamu akan berada di sini." Malan buru-buru mengangguk. Pada saat yang sama, di sel 025, Nyonya Xiao baru saja sedikit tenang di bawah kenyamanan semua orang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa narapidana di sel akan begitu bersimpati padanya. Semua orang berkumpul dan menghiburnya dengan kata-kata, yang membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Suasana hati Xiao Wei Wei jauh lebih baik dibandingkan saat pertama kali memasuki pusat penahanan. Dia mengira pusat penahanan itu pasti seperti di film-film, penuh dengan segala jenis pengganggu, dan pendatang baru yang masuk akan diintimidasi, dipermalukan, dan bahkan tidak diberi makanan, tetapi dia tidak menyangka akan begitu hangat di dalam. Saat itu, seseorang melihat ke pintu dan berteriak, "Ada orang baru di sini lagi." Di luar gerbang besi, penjaga penjara wanita membuka sel tempat Nyonya Xiao berada, mendorong Malan ke dalam sel, dan berkata, "Masuk dan merenung." Begitu Malan didorong masuk, pintu besi ditutup kembali. Dia memandang dengan gugup ke tahanan lain di sel dan menemukan bahwa mereka semua berkumpul di sekitar ranjang bawah. Dia sedikit terkejut dan berpikir dalam hati, mengapa wanita-wanita tua ini berkumpul dalam lingkaran? Apakah mereka mendengarkan sebuah cerita? Petik 2. Pada saat ini, Nyonya Xiao, yang dikelilingi oleh kerumunan, sekilas mengenali Malan. Dia gemetar karena terkejut, dan kemudian berteriak dengan mata terbelalak, "Malan, kamu, seorang yang cerdik, ada di sini hari ini." Bab 422. Malan dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba itu. Dilihat lebih dekat, ternyata Nyonya Xiao sedang duduk bersila di atas tempat tidur sambil menunjuk dirinya sendiri dan mengumpat. Nyonya Xiao tidak menyangka akan bertemu Malan di pusat penahanan. Terlebih lagi, Malan mengenakan seragam penjara pusat penahanan yang sama dengan dirinya. Dari kelihatannya dia ditangkap karena melakukan kejahatan. Setelah Malan melihat Nyonya Xiao dan Xiao Wei Wei, dia juga sangat bingung. Dia benar-benar tidak menyangka akan ditempatkan di sel tempat mereka berdua berada. "Tadi aku berpikir untuk tidak berpisah dari mereka berdua, tapi aku tidak menyangka kalau aku akan seberuntung itu." Jadi sebelum penjaga penjara pergi jauh, dia segera berteriak melalui jendela kecil pintu besi, "Kamerat penjaga penjara, bisakah Anda memindahkan saya ke sel lain? Saya tidak ingin tinggal bersama mereka berdua." Penjaga penjara berkata tanpa ekspresi, "Anda pikir pusat penahanan dijalankan oleh keluarga Anda?
Anda dapat mengubahnya jika Anda mau. Jika Anda tidak ingin tinggal di sel, jangan melakukan kejahatan apapun. Mengapa Anda pergi ke sana? Begitu awal, Malan buru-buru membela, aku sudah menjelaskan kepadamu. Hal itu sepenuhnya dilakukan oleh menantuku yang tidak berguna dan tidak ada hubungannya denganku. Tangkap dia dan biarkan aku pergi. Aku mohon kamu. Penjaga penjara mengabaikan tatapan memohon Malan dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Untuk kejahatan ini, kamu tidak akan pernah keluar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Malan melihat punggung pihak lain semakin menjauh, dan hatinya perlahan tenggelam. Xiao Weiwei mencibir saat ini dan berkata, Malan, kamu baru saja pindah ke villa kelas 1 Thomson dan bahkan belum tidur, jadi mengapa kamu ada di sini di pusat penahanan? Menurut penjaga penjara, kejahatanmu cukup serius. Malan berbalik dan memandangi kakek dan cucunya, diam-diam dia berteriak bahwa dia tidak beruntung, tetapi dia segera menjadi tenang. Wanita tua nakal, gadis berambut kuning, apa yang harus aku takuti? Memikirkan hal ini, Malan mendengus dingin, ada apa? Kalian berdua sangat miskin, kalian masih ingin menertawakan saya. Bahkan jika saya masuk pusat penahanan, saya tetaplah orang yang memiliki villa di luar. Bagaimana dengan Anda? Kalian masih punya tempat tinggal di luar. Bukankah ini sebuah tempat? Bukannya aku meremehkan kalian berdua. Jika kalian berdua seperti ini, kalian akan mati kelaparan di jalanan jika keluar. Nyonya Xiao berteriak dengan marah, Malan, kamu masih tahu nama belakangmu. Kamu masih sombong di pusat penahanan. Ya, ada apa? Malan berkata dengan nada menghina, aku sudah sombong selama 1 atau 2 hari. Apakah kamu tidak yakin? Setelah mengatakan itu, Malan terus menggunakan lidahnya yang beracun dan berkata dengan dingin, saat kamu keluar, orang tua sepertimu mungkin akan mati kelaparan dalam waktu kurang dari 3 hari. Tapi Xiao Weiwei tidak perlu khawatir, dia adalah bagaimanapun juga cantik, kamu dapat menghidupi dirimu sendiri bahkan ketika berdiri di jalan. Xiao Weiwei tiba-tiba meledak, Malan, apa katamu? Malan mengerutkan bibirnya dan berkata, sudah kubilang untuk berdiri di jalan, apa? Apakah kamu masih belum yakin? Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana dengan situasi Xiao Yiqian dan Wei Changming? Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk melakukannya? Mengingatkanmu, Nyonya Xiao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia sengaja melirik ke arah Zhang Gaifen, lalu menunjuk ke arah Malan dan berkata, Malan. Sayang sekali keluarga Xiao kami memiliki menantu perempuan sepertimu. Petik 2. Begitu dia selesai mengatakan ini, Zhang Gaifen di sampingnya meledak. Tiba-tiba dia berdiri, menunjuk ke arah Malan dan bertanya kepada wanita tua itu, apakah ini menantu perempuanmu yang bukan siapa-siapa? Melihat tujuannya tercapai, Nyonya Xiao langsung menangis, menamparkan kakinya, dan meratap, hidupku menyedihkan. Keluargaku malang, dan aku telah menikah dengan menantu perempuan seperti itu. Aku akan dituding dan dimarahi olehnya ketika aku akan mati. Ketika wanita tua itu menangis, Zhang Gaifen tidak tahan lagi. Dia teringat kejadian tragis ketika ibunya dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat setelah minum pestisida. Dia belum meninggal pada saat itu, tetapi dokter mengatakan pada dirinya sendiri bahwa paru-parunya telah menjadi fibrotik yang tidak dapat diperbaiki lagi karena mengonsumsi pestisida dalam jumlah besar, dan bahkan Daluo Jinxian tidak bisa menyelamatkannya. Saat itu, ibunya sedang terbaring di tempat tidur sambil menangis seperti ini. Setiap kali Zhang Gaifen memikirkan adegan itu, dia tidak bisa menahan tangisnya. Sekarang dia melihat bahwa Malan telah memaksa wanita tua itu melakukan ini, dan bahkan lebih sombong daripada saudara iparnya yang bajingan, dia tidak dapat menahan amarah di dalam hatinya. Dia segera melangkah menuju Malan dan berkata dengan dingin, dasar bajingan. Bukankah orang tuamu mengajarimu untuk menghormati mertuamu sebelum menikah? Malan tidak menyadari bahwa Zhang Gaifen datang untuk melawannya, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia benar-benar mengajarinya untuk menghormati mertuanya, dia berkata dengan nada meremehkan, hormatilah mertuamu. Apakah kamu bercanda? Jika Anda memiliki ibu mertua seperti itu, Anda mungkin sudah lama memukulinya sampai mati. Ketika Zhang Gaifen mendengar ini, dia tidak tahu betapa menjijikkan dan kotornya Nyonya Xiao. Dia hanya sangat membenci Malan. Saya berharap saya bisa memukulnya sampai mati. Jadi, dia segera bergegas ke Malan dan meninju batang hidung Malan dengan keras. Malan mengerang, dan Zhang Gaifen
yang dipukul dan duduk di tanah, langsung duduk di atas perutnya, merobek rambutnya dengan satu tangan, dan menamparnya dengan seluruh kekuatannya dengan tangan yang lain, dan mengutuk, "Aku akan memukulnya kamu sampai mati. Dasar jalan tidak berbakti, aku akan menghajarmu sampai mati." Malan berteriak setelah dipukuli begitu keras hingga dia berseru, "Siapa kamu? Mengapa kamu memukuli saya? Apakah saya memprovokasi kamu untuk memprovokasi kamu?" Zhang Gaifen menamparnya sambil mengutuk, "Dasar perempuan jalan yang tidak tahu malu, siapapun yang menganiaya ibu mertuaku akan dihukum. Aku melakukan keadilan bagi Tuhan hari ini." Melihat Malan dipukuli, Nyonya Xiao begitu gembira hingga dia berseru, "Cepat! Bantu aku secepatnya." Setelah mengatakan itu, dia menggigil dan hendak berdiri. Xiao Weiwei dan wanita lain buru-buru membantunya berdiri dan membawanya ke Malan. Wajah Nyonya Xiao penuh dengan kegembiraan dan kekejaman. Dia mendatangi Malan dan mengutuk dengan penuh semangat, "Kamu binatang buas, kamu bajingan, mari kita lihat apakah aku tidak mencakarmu sampai mati hari ini." Setelah mengatakan itu, dia segera mengulurkan tangannya dan meninggalkan beberapa bekas darah di wajah Malan. Malan menjerit kesakitan dan berseru, "Tolong! Penjaga penjara, tolong! Ini pembunuhan! Penjaga penjara sudah pergi saat ini." Zhang Gaifen menjambak segenggam besar rambutnya, menjambak segenggam lagi, memegangnya erat-erat di antara jari-jarinya, menamparkan wajahnya dengan keras, dan mencibir, "Penjaga penjara, saya sudah menyelesaikan pemeriksaan saya, dan aku tidak akan kembali selama 1 jam. Lihat bagaimana aku akan menghajarmu sampai mati, dasar jalan tidak berbakti." Xiao Weiwei juga sangat marah menunggu untuk dilampiaskan saat ini, jadi dia mengangkat kakinya dan menendang Malan dengan keras, sambil mengutuk, "Bukankah kamu hebat, tinggal di villa kelas 1 Thomson? Bukankah kamu hebat, kamu harus tahu, kalau begitu itu villa mantan tunanganku, kenapa kamu tinggal di dalamnya dan membiarkan aku hidup di jalanan? Aku akan menendangmu sampai mati." Malan memang telah dipukuli beberapa kali, tetapi tidak pernah seberat ini, karena masing-masing memiliki kebenciannya masing-masing. Ketiga orang ini hanya bertarung sampai mati tanpa menunjukkan belas kasihan, dan tak lama kemudian narapidana lain bergabung, memanfaatkan setiap kesempatan untuk membunuh Malan. Malan segera dipukuli sampai tidak ada bagian yang bagus di tubuhnya, dan dia hanya bisa berteriak putus asa, "Tolong berhenti memukuli saya akan segera mati." Zhang Guifen menamparkan wajahnya, "Jika kamu bisa bicara, maka kamu baik-baik saja, kamu tidak akan mati untuk sementara waktu, jadi teruslah memukul." Bab 423. Ketika Malan menghadapi ledakan di pusat penahanan, Ye Chen menerima telepon dari Chen Zekai. Begitu Chen Zekai muncul, dia berkata, "Tuan, Malan telah dikirim ke pusat penahanan, dan sesuai dengan keinginan Anda, saya telah mengaturnya di sel bersama wanita tua dari keluarga Xiao dan Xiao Weiwei itu." Petik 2. Marven bertanya, "Apakah Anda sudah menyapa penjaga penjara?" Chen Zekai berkata, "Saya telah meminta anak buah saya untuk menyapa orang yang bertanggung jawab di pusat penahanan. Tidak peduli penyiksaan macam apa yang dialami Malan di sana, tidak ada yang akan peduli padanya." "Oke," Ye Chen berkata dengan dingin, "biarkan dia lebih menderita di sana." Chen Zekai buru-buru bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin saya mengatur agar beberapa orang masuk dan melakukannya padanya secara langsung? Dalam hal ini, dia tidak akan pernah bisa memprovokasi Anda lagi." Ye Chen ragu-ragu sejenak dan berkata, "Jangan khawatir dulu, saya akan melihat bagaimana situasinya berkembang." Bagi Ye Chen, dia berharap Malan akan menghilang dari dunianya dan dunia Xiao Churan. Selain itu, dia percaya bahwa Xiao Changkun tidak hanya tidak akan keberatan dengan hal ini, tetapi sebaliknya, dia pasti akan merasa lega. Namun, sulit mengatakannya untuk Xiao Churan. Berdasarkan pemahaman Ye Chen tentang dirinya, dia adalah wanita yang sangat berbakti dan penuh kasih sayang. Jika ibunya tiba-tiba menghilang dari dunia, dia mungkin tidak akan bisa melepaskannya selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, Ye Chen berencana mengamati reaksi Xiao Churan terlebih dahulu. Agar Xiao Churan tidak memperhatikan apapun, ketika dia pergi ke supermarket untuk membeli makanan di sore hari, dia masih membeli makanan untuk 4 orang, dan juga membeli beberapa makanan yang disukai Malan. Namun, Malan tidak sempat mencicipinya. Zhang Gaifen memimpin sekelompok orang dan memukuli Malan sampai setengah mati. Melihat bahwa dia telah dipukuli sampai ke kepala babi,
dia melepaskannya untuk sementara waktu dan mengancamnya dengan tegas. Sudah kubilang, jangan bicara omong kosong ketika peringatan itu datang nanti, atau kamu akan tetap aku pukul kamu. Apakah kamu mengerti? Bagaimana bisa Malan berani mengatakan tidak? Dia buru-buru mengangguk dan berkata, aku tahu, aku tidak akan bicara omong kosong. Faktanya, yang dipikirkan Malan adalah penjaga penjara akan meminta bantuan segera setelah mereka tiba dan melaporkan kalian semua bajingan ke penjaga penjara satu persatu, maka jangan pernah memikirkannya. Saya telah mendengar bahwa jika tahanan di penjara berkelahi, hukuman mereka akan ditingkatkan. Saat Ye Chen pulang dan mulai memasak, waktu makan di pusat penahanan sudah tiba. Lagi pula, semua yang ada di rutan sangat disiplin, mereka makan, tidur, dan bangun pagi, jadi mereka juga makan lebih awal di malam hari. Ketika penjaga penjara datang ke sel Malan, Malan baru saja selesai dipukuli. Dia meringkuk di sudut, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk duduk. Tidak ada tempat yang baik di tubuhnya. Dia sama sengsaranya, semampunya. Penjaga penjara membuka pintu sel dan berkata dengan tenang, sudah waktunya makan, pesta selmu. Segera setelah dia selesai berbicara, Malan, dengan hidung dan wajah memar, merangkak ke arahnya dan berteriak, penjaga penjara, tolong aku, penjaga penjara. Mereka memukuli orang, mereka ingin memukuli saya sampai mati. Kamu harus menghukum mereka dengan berat. Penjaga penjara mengerutkan kening dan memandangnya, mengingat instruksi pemimpin, jadi dia mengabaikannya dan terus berkata kepada Zhang Gaifen dan yang lainnya, kirim 2 orang dari sel Anda untuk mendapatkan makanan. Zhang Gaifen sedikit khawatir saat dia melihat Malan mengeluh, takut dia akan dipenjara, tapi dia tidak menyangka. Penjaga penjara mengabaikannya sama sekali, jadi dia menghela nafas lega dan segera memerintahkan kedua wanita itu mengelilinginya, berkata, kalian berdua dan penjaga penjara, ambil makanan. Baik, mereka berdua segera berdiri dan mendatangi penjaga penjara. Penjaga penjara melambai dan berkata, ikutlah dengan saya. Saat dia berbicara, Malan memeluk kakinya dan menangis, tolong ganti ponselku, atau mereka akan memukuliku sampai mati. Penjaga penjara mundur selangkah, menarik kakinya keluar, dan berkata kepada 2 orang yang akan mengambil makanan, ayo pergi. Mereka berdua buru-buru datang ke pintu dan mengikuti penjaga penjara keluar pintu. Malan merasa putus asa di dalam hatinya. Begitu penjaga penjara menutup pintu besi, Zhang Gaifen berjalan menuju Malan dengan wajah gelap, mengertakkan gigi dan berkata, Bu, kamu sangat pintar, kamu berani melaporkan saya. Malan pingsan dan berkata, maaf, saya bingung sejenak, maafkan saya kali ini. Maafkan kamu. Zhang Gaifen mengangkat lengannya dan menamparkan wajah Malan, membuatnya pusing. Nyonya Xiao Tua juga berjalan dengan gemetar, mengertakkan gigi, menginjak jari Malan, dan sambil mengerahkan kekuatan, dia mengutuk, dasar jalan. Sepertinya kamu belum cukup dipukuli. Tunggu, aku akan mengembalikannya. Akan lebih mudah bagimu untuk tinggal di sini. Zhang Gaifen di samping berkata dengan tergesa-gesa, Nyonya Tua, sulit untuk ditempatkan di sel bersama bajingan tidak berbakti ini. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan pernah ingin pergi. Saya berharap saya bisa mengalahkannya setiap hari untuk menghilangkan kebencian saya. Petik 2. Wanita tua itu mengangguk berulang kali dan berkata, jika saya bisa mengalahkannya setiap hari, sejujurnya, saya tidak ingin pergi. Malan pingsan dan berseru, Bu, tolong lepaskan aku. Jika kamu tidak memukulku di masa depan dan jangan biarkan wanita ini memukulku, aku akan mengatur kamar untuk kamu tinggali di Thomson Yipin, oke? Wanita tua itu mendengus dingin, apakah menurutmu aku bodoh? Kamu bahkan tidak tahu berapa lama kamu akan dikurung di sini. Bagaimana kamu bisa mengaturnya untukku? Malan berkata, aku akan menulis surat untukmu saat kamu pergi. Kamu bisa membawanya ke Curan. Lalu Curan akan tahu apa yang terjadi, dan dia pasti akan membiarkanmu tinggal di dalamnya. Wanita tua itu mengerutkan kening dan bertanya, serius? Anggap saja serius. Malan menganggukkan kepalanya dan menangis. Kamu tidak tahu seperti apa gadis Curan itu. Dia yang paling berbakti. Jika aku memberitahunya, dia pasti akan setuju. Wanita tua itu ragu-ragu sejenak. Jika kamu ingin mengatakan kamu membenci Malan, kamu benar-benar membencinya. Kamu sangat membencinya. Namun,
Godaan dari villa besar kelas 1 Thompson cukup besar, dan Malan tidak tahu berapa lama dia akan ditahan di sana. Jika saatnya tiba, dia akan tinggal di kelas 1 Thompson tanpa menghalangi Malan. Bukankah itu bagus? Memikirkan hal ini, wanita tua itu siap menyetujuinya. Jadi, dia segera berkata, "Malan, kamu menulis surat sekarang. Setelah kamu selesai menulis, aku akan mengampuni kamu, dan aku tidak akan memukulmu di masa depan." Malan sangat cerdik sehingga dia berseru, "Bu, tolong jangan pukul saya lagi. Saya pasti akan menulis surat kepada Anda pada hari Anda dibebaskan." Wanita tua itu tidak bingung dan berkata dengan tegas, "Apakah Anda mencoba menipu saya? Bagaimana jika saya akan dibebaskan dan Anda tidak menuliskannya? Bukankah saya akan ditipu oleh Anda?" Malan berseru, "Aku bersumpah demi Tuhan, aku pasti akan menulisnya untukmu." Wanita tua itu mendengus dingin, "Saya tidak percaya sumpah yang Anda ucapkan." Saat ini, Zhang Gaifen di samping tersenyum dan berkata, "Nyonya tua, bukankah sesederhana ini? Jika dia menulis tentang itu, sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika dia tidak menulis, saya memukulnya 10 atau 20 kali sehari. Menurutku dia tidak bisa menulis." "Menulis," Malan berteriak, "kamu tidak bisa melakukan ini, seseorang akan mati, akan sulit bagimu jika seseorang hidup juga." Zhang Guifen berkata sambil tersenyum sinis, "Jangan khawatir, jika seseorang benar-benar terbunuh, saya akan mengikat spray Anda ke balok dan menggantung tubuh Anda. Menurut saya Anda bunuh diri karena takut akan kejahatan." Bab 424. Hanya dengan beberapa kata dari Zhang Gaifen, Malan sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Dia sama sekali tidak meragukan perkataan Zhang Gaifen, karena Zhang Gaifen terlihat sangat kejam, dan pemukulan yang baru saja dia berikan sangat keras, yang langsung meninggalkan bayangan psikologis pada dirinya. Nyonya Xiao mengandalkan Zhang Gaifen untuk mendukungnya saat ini. Dia juga menendang Malan dan memarahi, "Apakah kamu akan menulis atau tidak?" Malan mengerang kesakitan dan menangis, "Aku akan menulis, tidak bisakah aku menulis saja?" Zhang Gaifen menamparnya lagi dan memarahinya, "Kamu benar-benar menyebalkan. Jika kamu tidak setuju, sejujurnya saya harus memukulmu dengan baik." Malan merasa sedih dan buru-buru berkata, "Kamu bahkan tidak memberitahuku dengan benar, kamu baru saja mengambil tindakan setelah kamu muncul." Zhang Gaifen mengertakkan gigi, mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras, sambil memarahi, "Kamu berani membalas. Aku telah berbalik melawanmu." Tamparan ini merontokkan dua gigi depan Malan yang sudah copot. Malan merasakan bibir atasnya tiba-tiba mengempis, lalu rasa darah di mulutnya meleleh. Dua gigi depan atas telah dilubangi ke dalam mulutnya, dan dia hampir menelannya. Dia buru-buru memuntahkan gigi di mulutnya, melihat kedua gigi depannya yang berdarah, dan menangis dengan sedih, "Bunuh aku. Aku tidak ingin hidup lagi." Zhang Gaifen maju dan menamparnya beberapa kali lagi, sambil memarahi, "Apa yang kamu teriakkan? Seluruh pusat penahanan akan memberitahumu bahwa kamu berisik, bukan?" Malan menutupi wajahnya dan menangis putus asa, tetapi Nyonya Xiao gemetar karena kegembiraan. Dia menjambak rambut Malan, mengibaskannya dengan keras, dan mengutuk, "Mengapa kamu menangis? Ketika Thompson duduk di kelas 1, bukan? Sangat kuat. Mengapa kamu menangis sekarang? Mengapa kamu tidak membiarkan begitu banyak narapidana melihat apa yang kamu, orang nomor 1 di Aurus Hill, lakukan setiap hari?" Pada saat ini, Xiao Weiwei juga buru-buru berkata kepada semua orang, "Jangan tertipu oleh kemampuan aktingnya. Orang ini sudah lama jahat, dan dia adalah bajingan berhati serigala. Dia sangat buruk pada ibunya mertuanya, dan dia tinggal di kelas 1 Thompson. Villa besar yang dimilikinya tidak menerima ibu mertuanya yang tunawisma. Kuncinya adalah dia tidak membeli villa itu sendiri, melainkan menantu laki-lakinya, hukum yang datang ke sini dengan menipu dan berbuat curang." Semua orang tercengang, dan beberapa orang berseru, "Apa yang dilakukan menantu laki-lakinya? Bagaimana dia bisa mendapatkan villa besar dengan menipunya?" Xiao Weiwei buru-buru berkata, "Tidak masalah apa yang kamu lakukan. Kuncinya adalah bagi orang normal manapun, jangan khawatir tentang bagaimana menantu laki-lakimu mendapatkan villa besar. Kamu juga harus berterima kasih kepada menantu laki-lakimu hukum karena bisa tinggal di dalamnya, kan? Dia tidak melakukannya." Dia menyebut menantu laki-lakinya sia-sia setiap hari, yang mendorong putrinya untuk menceraikan menantu laki-lakinya setiap hari,
menurut Anda, untuk hal seperti itu seorang gadis yang tidak tahu berterima kasih, bukankah memukulinya beberapa kali sama saja dengan keadilan bagi Tuhan? Semua orang mengangguk. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana aku mendengarnya, aku merasa Malan ini hanyalah seekor binatang buas, jadi tidak peduli seberapa parah aku dipukuli, aku tidak bisa memaafkannya. Saat ini, Malan hanya bisa duduk di tanah dan menutupi wajahnya sambil menangis, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Zhang Gaifen memberinya selembar kertas dan pena, dan berteriak dengan suara dingin, tulislah dengan cepat, atau saya akan memukulmu jika kamu tidak menulis dengan baik. Malan hanya bisa menahan amarahnya, mengambil pena dengan gemetar, dan mulai menulis di kertas. Setelah menulis surat itu, Nyonya Xiao mengambilnya dan membaca isinya. Dia menemukan bahwa Malan memang ada di dalam surat itu, meminta Xiao Churan untuk menyiapkan kamar untuk keluarganya yang beranggotakan 4 orang. Dia segera merasa bangga dan berkata sambil tersenyum, ini bagus. Akhirnya, Chang Qian, aku, Hai Long, dan Wei Wei akan pergi dan menikmati Tangchen Yipin yang tidak sempat kamu nikmati. Tetaplah di sini dan tetap tenang. Ketika Malan berpikir bahwa dia mungkin harus tinggal di penjara selama sisa hidupnya, dia tidak bisa menahan tangisnya dengan sedih. Zhang Gaifen sangat muak sehingga dia naik dan menendangnya dan berkata, mengapa kamu menangis? Kicauannya sangat mengganggu. Malan menutupi tempat dia ditendang dan bertanya, bukankah kamu bilang kamu tidak akan memukulku? Zhang Gaifen mengangguk dan berkata dengan dingin, saya mengatakannya, tapi sekarang saya menyesalinya, bukan? Ketika Malan mendengar ini, dia gemetar karena marah atas sikap tidak tahu malu Zhang Gaifen. Dia buru-buru berkata kepada Nyonya Xiao, Bu, kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membiarkan dia memukulku setelah aku selesai menulis surat. Apa yang aku janjikan padamu? Nyonya Xiao memandangnya dengan jijik, mencubit bagian dalam lengannya dengan tangan tuanya yang kasar, dan mengutuk, kamu sangat sombong, kamu benar-benar berpikir kamu bisa menulis catatan saja. Jangan, tidakkah kamu ingin dikalahkan? Kamu mungkin tidak bisa keluar selama sisa hidupmu. Jika aku punya kesempatan untuk memukulmu di masa depan, aku tidak akan bisa memukulmu jika aku tidak berjuang keras cukup. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Malan lagi, dan berkata dengan suara dingin, aku tidak menyukaimu sejak hari Chang Kun akan menikahimu. Kamu telah membuatku jijik selama bertahun-tahun, dan aku harus membuat bersiap untuk itu. Malan benar-benar pingsan. Dia tidak menyangka Nyonya Xiao akan begitu tidak tahu malu. Apa yang saya katakan berubah pikiran segera setelah saya mengatakannya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan padanya sekarang. Bahkan dengan Zhang Gaifen di sini, saya bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun ketidakpuasan. Memikirkan hal ini, Malan merasa sangat sedih, berharap ini adalah mimpi buruk dan dia bisa segera bangun. Tak lama kemudian, kedua orang yang keluar untuk mengambil makanan itu kembali membawa 2 keranjang plastik besar. Di dalamnya terdapat kotak makan siang berbahan aluminium alloy dengan spesifikasi yang seragam, dengan peralatan makan, nasi dan sayuran semuanya dikemas di dalamnya. Kotak makan siang setiap orang sama persis. Begitu keduanya memasuki pintu, seseorang bersorak, ayo makan, ayo makan. Setelah mengatakan itu, dia berlari dan mengambil kotak makan siang, lalu membukanya dan mulai makan dengan gembira. Zhang Gaifen juga lapar, jadi dia berencana melepaskan Malan untuk sementara waktu dan mengisi perutnya terlebih dahulu. Nyonya Xiao dan Xiao Weiwei juga lapar dan datang untuk mengambil kotak makan siang. Begitu Xiao Weiwei membukanya, dia melihat ada 2 kotak di kotak makan siang di depannya, 1 kotak berisi sayuran dan 1 lagi berisi nasi. Kuncinya adalah hidangan ini terlihat familiar bagi Xiao Weiwei. Seseorang berkata dengan semangat, oh, ayo makan rak bebek dan kubis rebus malam ini. Tidak apa-apa, Xiao Weiwei akhirnya sadar kembali dan mencari tahu mengapa hidangan ini terlihat begitu familiar. Ternyata saya baru makan siang. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sedikit mual, dan perutnya yang sudah sangat lapar tiba-tiba terasa kenyang. Wanita tua itu tidak peduli, sambil makan, dia bertanya pada Xiao Weiwei, Weiwei, kenapa kamu tidak makan? Xiao Weiwei berkata dengan wajah sedih, Nenek, apa perbedaan antara ini dan apa yang kamu lakukan di siang hari? Nyonya Xiao berkata, rasanya lebih enak dari yang saya buat. Anda akan tahu setelah Anda mencobanya. Xiao Weiwei menghela nafas dan berkata, kalau begitu,
aku sudah muak dengan rasa ini. Zhang Gaifen mengingatkannya, gadis kecil, makanan ini enak. Jika kamu tidak memakannya sekarang, kamu harus menunggu sampai jam 7 besok pagi. Jika kamu lapar di malam hari, tidak ada camilan tengah malam. Xiao Weiwei buru-buru bertanya, kalau begitu bisakah aku berhenti makan dulu dan menunggu sampai aku lapar untuk makan? Zhang Gaifen berkata, waktu makannya setengah jam, dan setelah setengah jam seseorang akan datang untuk mengambil peralatan makan. Jika Anda ingin menghitung piringnya, mereka akan dibawa pergi jika Anda tidak ingin makan. Kecuali Anda tuangkan ke dalam wastafelmu dan gunakan wastafel itu untuk makan saat kamu lapar di malam hari. Xiao Weiwei telah dimanjakan dan dimanjakan selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa menanggung ini? Ketika dia berpikir untuk makan di baskom, dia tidak bisa menahan muntah, jadi dia buru-buru berkata, kalau begitu, sebaiknya aku makan beberapa gigitan. Bab 425, Malan, yang dipukuli hingga memar, sekarang sangat lapar hingga dadanya menyentuh punggungnya. Siang harinya, Ye Chen baru saja membuat nasi, tapi dia bahkan belum menggigitnya, lalu dia dibawa pergi oleh polisi. Setelah seharian bekerja keras, ditambah dengan ketakutan dan pemukulan, pengerahan tenaga fisik sangat besar, sehingga saya semakin lapar. Jadi dia merangkak dengan hati-hati, mengeluarkan kotak makan siang dari keranjang plastik, dan hendak pergi ke sudut untuk makan, ketika Zhang Gaifen tiba-tiba berteriak kepadanya, Malan, apa yang kamu lakukan? Malan buru-buru berkata, Kakak, aku ingin makan sesuatu. Makan, Zhang Gaifen berteriak, bagaimana mungkin kamu, seorang bajingan yang tidak berbakti kepada ibu mertuamu, masih berani makan? Aku, Malan tiba-tiba tercekat, tapi dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Zhang Gaifen. Zhang Gaifen memarahi dengan tidak puas saat ini, siapa aku ini? Kemarilah, Malan hanya bisa berjalan ke arahnya dengan langkah terhuyung-huyung, mengangguk dan membungkuk dan berkata, Kakak, apa perintahmu? Zhang Gaifen mengambil kotak makan siang dari tangan Malan dan berkata dengan dingin, orang sepertimu tidak pantas makan, jadi keluarlah dari sini. Ketika Malan mendengar ini, dia langsung menangis dan berkata, Kak, aku hanya makan sesuap di pagi hari-hari ini, dan sekarang aku hampir pingsan karena kelaparan. Mohon kasihanilah aku dan biarkan aku makan 2 suap. Petik 2. Makan. Zhang Gaifen berkata sambil tersenyum, kamu tinggal di Tangchen Yipin, bukankah harga makan makanan seperti ini akan diturunkan? Malan menangis dan berkata, Kakak, aku benar-benar lapar. Tolong tunjukkan belas kasihan dan biarkan aku makan beberapa suap. Kamu tidak bisa begitu saja melihatku mati kelaparan. Zhang Gaifen berkata dengan dingin, jangan khawatir, saya tidak akan mati kelaparan jika kamu tidak makan selama 2 atau 3 hari. Malan memohon, tapi aku sangat lapar. Zhang Gaifen bertanya dengan jijik, apakah kamu sudah selesai? Sudah kubilang, sebaiknya kamu keluar dari sini. Jika kamu mengatakan satu kata lagi, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati sekarang. Petik 2. Melihat tatapan kejam Zhang Gaifen, hati Malan bergetar, dan air mata kesedihan langsung mengalir di wajahnya. Dia takut Zhang Gaifen akan memukulnya lagi, jadi dia hanya bisa bersembunyi di sudut sendirian dan melihat Zhang Gaifen menghabiskan porsi makannya sendok demi sendok. Saat ini, Ye Chen sedang menyiapkan makan malam di dapur besar Thomson Yipin. Xiao Churan dan Dong Ruolin kembali bersama. Begitu Dong Ruolin sampai di rumah, dia bergegas ke dapur dan berkata, oh, aku datang untuk tinggal di rumahmu dan membuatmu kesulitan, jadi aku akan membantumu mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dapur dan bertanya pada Ye Chen dengan malu-malu, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu? Ye Chen berkata, aku tidak butuh bantuanmu. Keluar saja dan nonton TV bersama Churan. Tetapi saya tidak ingin menonton TV. Dong Ruolin berkata dengan malu-malu, saya hanya ingin membantu Anda, mungkin saya bisa membantu Anda. Ye Chen tidak tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa, itu benar-benar tidak perlu. Aku terbiasa memasak sendirian, kamu bisa keluar dan duduk sebentar dan menunggu makan malam. Saat dia sedang berbicara, Xiao Churan berjalan ke dapur dan bertanya pada Ye Chen, Ye Chen, apakah kamu sudah bertemu ibuku? Tidak, Ye Chen berpura-pura terkejut dan bertanya, ada apa? Ibu belum kembali. Tidak, Xiao Churan berkata,
awalnya aku mengira dia pergi ke pesta bersama teman-temannya, tapi baru saja mantan temannya meneleponku dan mengatakan bahwa ibuku tidak bisa dihubungi sejak sore hari, tanggal makannya. Tapi aku tidak bisa menemukan siapapun, jadi aku bertanya pada ayah, dan ayah bilang dia tidak tahu di mana dia berada, jadi aku berpikir untuk bertanya padamu. Ye Chen berkata dengan tenang, saya benar-benar tidak tahu kemana ibu pergi. Dia meminta uang kepada saya pada siang hari, mengatakan dia ingin makan malam bersama teman-temannya, tapi saya pikir, bukankah ayah saya yang bertanggung jawab atas uang di keluarga kami? Sekarang, jadi aku hanya bilang itu harus disetujui oleh ayah, dan aku tidak memberikannya padanya jika dia tidak mengizinkanku memberikannya kepadaku. Ibu masih sedikit marah. Xiao Churan mengangguk sambil berpikir dan berkata pada dirinya sendiri, ini agak aneh. Aku tidak di rumah, dan aku tidak pergi ke pesta dengan teman-teman. Kemana aku akan pergi? Ye Chen mengangkat bahunya dan berkata, mungkin kamu pergi mencari tempat untuk bermain mahjong, kan? Xiao Churan berkata, itu tidak berarti telepon dimatikan dan tidak ada yang bisa dihubungi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana jika ponsel kehabisan baterai? Ye Chen berkata, jangan khawatir, ibu sudah dewasa dan harus bisa menjaga dirinya sendiri. Xiao Churan menghela nafas, meskipun dia sudah dewasa, perilakunya lebih buruk daripada anak-anak. Saya sangat takut dia akan menimbulkan masalah di mana-mana. Dong Ruolin bertanya dengan heran, bibi tidak dapat ditemukan. Ya, Xiao Churan berkata dengan cemas, telepon tidak dapat tersambung. Saya bertanya-tanya dan tidak ada yang melihatnya. Kali ini, Xiao Changkun menjulurkan kepalanya ke dalam dan bertanya dengan heran, mengapa kalian semua berakhir di dapur ketika kembali? Aku bahkan memintamu untuk datang dan minum teh bersamaku. Xiao Churan bertanya kepadanya, ayah, apakah ibu sudah menghubungimu? Sudah larut malam, mengapa dia tidak pulang? Ketika Xiao Changkun mendengar pertanyaannya tentang Malan, dia mendengus dingin dan berkata dengan marah, siapa tahu? Tinggalkan saja dia mungkin akan menimbulkan masalah bagi kita di tempat lain. Sejak dia mengetahui bahwa Malan telah kehilangan seluruh uang keluarganya, Xiao Changkun tidak bisa lagi menyembunyikan ketidakpuasannya terhadap Malan. Dalam beberapa hari terakhir, setiap kali dia melihat Malan, dia teringat bahwa dia telah kehilangan seluruh uang keluarganya, jadi dia berharap Malan menjadi gila dan hilang dari pandangan serta hilang ingatan. Xiao Churan menghela nafas tak berdaya dan berkata, ayah, aku tahu ibu yang melakukan kesalahan, tapi ibu sudah meminta maaf dan dia tahu dia salah. Jangan marah padanya lagi. Jika ibu, apa yang harus aku lakukan jika kamu memaksaku untuk kabur dari rumah? Lari dari rumah. Xiao Changkun mencibir dengan nada menghina dan berkata, jika dia benar-benar bisa melarikan diri dari rumah, saya akan pergi ke kuil Lohan malam ini untuk membakar dupa, menyembah Buddha, dan berterima kasih kepada Buddha. Akan lebih baik jika dia bisa jadilah seperti Qian Hongyan dan melarikan diri dari dunia ini secara langsung. Dunia telah menguap, dan saya benar-benar lega. Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Dengan hubungan orang tuanya saat ini, dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, ayah, betapapun salahnya ibu, kalian telah bepergian bersama selama lebih dari 20 tahun. Tidak bisakah kalian saling memaafkan? Xiao Changkun melambaikan tangannya, maafkan dia. Itu tidak ada, aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidup ini. Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan keluar perlahan. Xiao Churan menghela nafas, ragu-ragu lagi dan lagi, lalu berkata kepada Ye Chen, Ye Chen, kamu kenal banyak orang di Jinling, dan orang itu sepertinya memiliki hubungan yang baik denganmu. Bisakah kamu memintanya membantu memeriksanya keluar? Lihat apakah ada orang di sana yang pernah kutemui ibu. Marven berkata, sayang, anak-anak terkadang bermain agak larut saat mereka keluar untuk bermain. Ibu baru keluar sepanjang sore, apa yang perlu dikhawatirkan? Dia biasa bermain mahjong dan duduk di meja mahjong. Dia dulu bahkan belum genap 8 tahun. Lingkarannya tidak akan pernah ditutup. Jika dia benar-benar pergi ke rumah seseorang untuk bermain kartu, kita mungkin tidak dapat menemukannya bahkan jika kita mencari di Jinling. Xiao Churan mengatupkan bibirnya dan berpikir lama, lalu berkata, baiklah, tunggu sebentar lagi. Jika kamu tidak kembali pada jam 10, aku akan memanggil polisi. Panggil polisi, Ye Chen berkata dengan canggung,
itu tidak benar, kan? Polisi rakyat biasanya sangat sibuk, jadi sebaiknya kita tidak mengganggu mereka dengan hal semacam ini. Bagaimana itu bisa berhasil? Xiao Churan berkata dengan serius, bibiku yang tertua telah hilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Bagaimana jika ibuku seperti dia? Bagaimana jika aku masih tidak dapat menemui ibuku pada jam 10? Atau tidak bisa menghubungi ibunya? Temani saja aku ke kantor polisi. Bersambung.